Assalamualaikum teman-teman, ada beberapa hal yang di saat kita lepas dari bangku sekolahan yang sama sekali jarang kita temui atau bahkan sama sekali tidak pernah kita pelajari, yaitu life skill. Apa itu? Yuk, mari kita bahas. Oh iya, satu lagi yang harus kalian lakukan sebelum itu, klik tombol subscribe agar channel lebih berkembang dan banyak mudah bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman, life skill itu sendiri yaitu kemampuan dan perilaku positif yang memungkinkan individu mampu secara efektif menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk keterampilan psikologis dan interpersonal yang saling berhubungan dan penting untuk perilaku adaptif dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Jika kita menguasai beberapa life skill tersebut yang mencakup berbagai kemampuan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan komunikasi yang efektif, maka akan sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Tapi saya disclaimer dulu, bukan berarti menguasai life skill ini hidup kita akan langsung lebih sukses. Tentu ada prosesnya, dan kerja keras, serta konsistensi tentunya. Beberapa contoh life skill adalah yang pertama, yaitu kesadaran diri atau self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri, sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya dan juga orang lain. Seseorang yang memiliki self-awareness yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati dan juga mengendalikan emosi. Nah, yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks, dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Selanjutnya yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau penyelesaian masalah adalah suatu usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Upaya penyelesaian masalah melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Nah, yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses-proses yang menghasilkan keputusan final untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kelima itu adalah komunikasi, yaitu suatu proses ketika seorang, beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal ataupun non-verbal. Yang keenam adalah empati. Empati atau timbang rasa adalah daya untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yakni daya untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain. Definisi empati mencakup berbagai proses sosial yang kognitif dan emosional, yang terutama berkaitan dengan memahami orang lain. Nah, yang ketujuh adalah menguasai stres. Cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat, yaitu satu, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, mengembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah berpikir positif. Nah, ini yang kedelapan, mengembangkan hubungan yang sehat atau lebih tepatnya human relation, yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja, kehidupan sehari-hari, atau dalam organisasi. Semua keterampilan ini sangat penting untuk menavigasi berbagai situasi kehidupan, mengelola emosi, membuat pilihan yang tepat, dan menjaga kesehatan mental yang positif. Mengembangkan life skill merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pembelajaran, praktek, dan penerapan. Asah terus kemampuan Anda tentang hal-hal yang berguna bagi berkembangnya pola pikir dan kehidupan sosial. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan, memecahkan masalah,
dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Well guys, sampai di sini saja dulu keterangannya. Tapi jangan lupa subscribe. See you the next video. Dan wassalamualaikum.